Halo kerabat lampion, kembali lagi bersama gua Up Kopling. Oke, kali ini gua akan sedikit membawakan cerita Gunung Kawi, di mana nggak cuman soal keindahan alamnya aja, tapi ada juga loh mistisnya. Gunung Kawi terkenal sangat indah alamnya, begitu juga objek wisatanya. Dan kali ini gua sedikit mengulas misteri di baliknya, terutama soal pesugihan di Gunung Kawi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di tengah alam Jawa Timur yang subur, berdiri sebuah gunung yang namanya lebih sering bergaung di ranah mistis daripada di catatan para pendaki. Ini bukan tentang puncak yang harus ditaklukkan, tapi tentang keyakinan yang dipertaruhkan. Selamat datang di Gunung Kawi. Sebuah tempat di mana batas antara ziarah suci dan ritual terlarang menjadi begitu tipis. Tempat di mana doa untuk berkah bisa berubah menjadi permohonan kekayaan instan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Gunung Kawi begitu identik dengan pesugihan? Mengapa ribuan orang dari berbagai kalangan rela datang, membawa harapan untuk mengubah nasib, meski dengan resiko yang tak terbayangkan? Hari ini, kita akan menelusuri lorong waktu dan misteri, membedah sejarah asli Gunung Kawi, dan bagaimana ia bertransformasi menjadi pusat pesugihan paling legendaris di Nusantara. Siapkan diri Anda, karena kita akan mengungkap kisah tentang perjalanan gaib, pengorbanan, dan harga mahal dari sebuah kekayaan. Ini adalah histori kelam Gunung Kawi. Sebelum kita menyelam ke sisi gelapnya, penting untuk mengetahui wajah asli Gunung Kawi. Jauh sebelum dikenal sebagai tempat mencari pesugihan, tempat ini adalah simbol perjuangan dan spiritualitas. Kisah ini berpusat pada dua tokoh ulama yang dimakamkan di sini. Yang pertama adalah Kiai Zakaria II, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Eyang Jugo. Beliau adalah seseorang penasehat spiritual dan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Setelah Perang Jawa berakhir dengan kekalahan pihak Diponegoro, Eyang Jugo menyingkir ke sebuah dusun di lereng Gunung Kawi untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan membangun komunitas. Tokoh kedua adalah Raden Mas Iman Sujono, salah satu laskar setia Pangeran Diponegoro. Beliau gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Atas wasiat Eyang Jugo, dimakamkan di samping makam sang guru. Keduanya dihormati sebagai pejuang dan ulama yang soleh. Jadi, pada awalnya, pasarean Gunung Kawi adalah tempat ziarah yang murni. Orang-orang datang untuk mendoakan arwah para pahlawan. Dan kebanyakan orang datang untuk mencari berkah. Atau dengan kata lain, ngelap berkah. Sebuah tradisi yang wajar dalam budaya Jawa. Mereka berdoa memohon kelancaran rezeki, kesehatan, dan ketenangan hidup. Dengan perantara karomah para tokoh suci ini, lalu, jika awalnya adalah tempat ziarah yang suci, kapan dan bagaimana berisikan tentang pesugihan? Perubahan dimulai secara perlahan. Keberadaan komplek makam yang megah dengan arsitektur Jawa Cina yang unik menarik perhatian banyak orang, termasuk para pedagang Tionghoa di masa lalu. Mereka datang bukan hanya untuk berziarah, tapi juga untuk berdoa memohon kelancaran usaha. Disinilah akulturasi budaya terjadi. Vihara Dewi Kwan Im dibangun di dalam kompleks, menciptakan harmoni yang unik. Namun, ada satu elemen di Gunung Kawi yang menjadi kunci dari semua mitos pesugihan. Pohon Dewandaru. Konon, pohon ini bukanlah pohon sembarangan. Menurut legenda, pohon ini berasal dari tongkat milik Eyang Jugo yang ditancapkan ke tanah. Mitos yang berkembang di masyarakat, siapapun yang beruntung kejatuhan daun, ranting, atau buah dari pohon Dewandaru ini secara alami,
tanpa dipetik atau digoyang, maka hajatnya untuk menjadi kaya akan terkabul. Legenda inilah yang menjadi titik balik harapan akan berkah. Mulai bergeser menjadi obsesi akan kekayaan instan. Orang tidak lagi cukup sabar hanya dengan berdoa. Mereka mulai melakukan ritual khusus berdiam diri atau tirakat. Selama berhari-hari di bawah pohon, berharap menjadi orang yang beruntung itu. Dari sinilah konsep menjadi semakin ekstrim. Ketika daun dewan daru tak kunjung jatuh, muncullah jalan pintas yang lebih gelap. Mitos baru pun lahir. Untuk mempercepat kekayaan, seseorang harus membuat perjanjian dengan entitas gaib yang mereka percaya bersemayam di Gunung Kawi. Lalu, seperti apa ritual pesugihan yang melegenda itu? Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, yang prosesnya tidaklah mudah dan penuh dengan aturan gaib. Tahap pertama, niat dan persiapan. Calon pelaku datang dengan niat yang bulat untuk mencari kekayaan, bukan sekedar berziarah. Mereka biasanya membawa sesajen lengkap, mulai dari bunga 7 rupa, kemenyan, hingga ayam cemani, tergantung paket atau petunjuk yang mereka dapatkan. Tahap kedua, tirakat dan semedi. Pelaku harus menjalani laku prihatin yang berat. Mereka akan bersemedi atau bertapa di lokasi-lokasi tertentu di sekitaran komplek makam. Ada yang melakukannya selama 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari. Selama proses ini, mereka harus menahan lapar, haus, dan tidak tidur. Konon, ini adalah cara untuk membuka mata batin dan berkomunikasi dengan penunggu Gunung Kawi. Disinilah ujian berat terjadi. Mereka akan diganggu oleh berbagai penampakan menyeramkan, ular raksasa, sosok hitam besar, atau suara-suara tanpa wujud. Hanya mereka yang punya mental baja dan niat yang kuat yang bisa bertahan. Tahap ketiga, perjanjian gaib. Jika berhasil melewati ujian, sang pelaku konon akan ditemui oleh sosok gaib yang menjadi penguasa harta di sana. Dalam pertemuan inilah kontrak dibuat. Sang entitas gaib akan menawarkan kekayaan yang melimpah ruah, bisnis yang sukses, dan hidup yang mewah. Tapi, tentu ada harganya. Inilah bagian paling mengerikan dari pesugihan Gunung Kawi, yaitu tumbal. Tidak ada kekayaan gratis di jalan pintas ini. Perjanjian tersebut menuntut imbalan nyawa, atau yang bisa disebut tumbal. Pertama, tumbal keluarga. Pelaku harus mengorbankan anggota keluarganya sendiri secara berkala. Misalnya, setiap 5 atau 7 tahun sekali, korban biasanya meninggal secara tidak wajar, seperti kecelakaan aneh atau sakit mendadak yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ini adalah harga paling kejam yang harus dibayar. Kedua, tumbal diri sendiri. Ada juga versi di mana setelah masa kontrak habis misalnya 20 tahun, maka nyawa si pelaku sendiri yang akan diambil. Ia akan menjadi budak abadi dari perjanjian tersebut. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang mendadak sukses setelah dari Gunung Kawi. Namun, hidup mereka berakhir tragis. Keluarga yang hancur, anak istri yang meninggal, satu per satu. Dan di akhir hayatnya, ia sendiri menderita dalam kesendirian dan ketakutan. Kekayaan yang didapat tidak pernah membawa kebahagiaan, melainkan kutukan abadi. Hingga hari ini, Gunung Kawi tetap menjadi magnet yang kuat. Di satu sisi, ia adalah tempat ziarah yang menyimpan sejarah perjuangan dan nilai-nilai leluhur. Namun, di sisi yang lain, bayang-bayang kelam pesugihan tak pernah benar-benar pergi. Bisikan tentang jalan pintas menuju kekayaan masih terus bergema, menarik mereka yang putus asa dan gelap mata.
Kisah Gunung Kawi adalah cerminan dari sifat manusia itu sendiri, tentang harapan, keyakinan, tapi juga tentang keserakahan dan jalan pintas. Ia mengajarkan kita sebuah pertanyaan abadi. Apakah kekayaan duniawi sepadan dengan harga yang harus dibayar dengan nyawa dan jiwa? Selesai. Oke, itulah cerita sedikit soal Gunung Kawi. Dimana nggak cuman keindahannya aja, ternyata Gunung Kawi begitu banyak menyimpan kisah misteri, dan yang paling terkenal adalah pesugihan di Gunung Kawi. Oke, buat teman-teman yang mau bercerita atau menuangkan cerita pengalaman spiritual atau yang mistis-mistis nih, kontak ada di deskripsi di bawah ini. Kita juga ada podcast horor, di mana teman-teman bisa menceritakan pengalaman horor teman-teman di channel ini. Oke, segitu aja. Gua Kopling pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.